Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kami dari Anur Podcast hadir Ustaz Zainal. Kita akan bincang-bincang tentu dengan pengalaman beliau, nanti akan banyak hikmah yang kita bisa ambil dan kita ngobrol saja dengan santai. Ya Ustaz Zainal. Sehat ya Ustaz Zainal. Alhamdulillah. Ya Ustaz Zainal. Kita ini bicara sederhana, tentu dengan pengalaman Zainal ya, terutama kepada sasaran kita ini lembaga masjid, lembaga dakwah, juga nanti bicara ekonomi. Nah, dari pengalamannya mungkin bisa disebutkan dari kelembagaannya, sasaran kalau kita bicara mengenai du'afa. Nah, ini pertama landasan pemikiran yang paling penting sasaran ke du'afa ini sebenarnya apa dan nanti apa yang sudah dilakukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim khususnya dengan Pak Ahmadi, berbincang-bincang ringan, berbagi pengalaman berhubung kait dengan pengalaman-pengalaman yang kita lakukan di dalam memandirikan istilahnya anak-anak yatim ataupun du'afa. Kami ini bergerak dalam sebuah lembaga ataupun instansi namanya Insan Mandiri. Insan Mandiri ini lahir memiliki sebuah visi untuk menjadi inkubator kemandirian internasional, global ya istilahnya, yang global, yang sasarannya itu ya yatim, ya du'afa, ataupun mungkin hal yang lainnya masih tercakup karena kita ini kan global. Nah, ada beberapa program yang kita lakukan untuk memandirikan anak-anak yatim dan du'afa ini. Kita ini mengusung sebuah program, tentunya bermula dari sebuah program. Kita mau memandirikan seperti apa? Tidak ada kata kunci yang paling tepat untuk memandirikan manusia itu kecuali dengan pendidikan. Oleh karenanya kita mengusung sebuah program namanya Iman Scholarship. Iman Scholarship ini adalah sebuah program yang memperkuat tentang eksistensi pendidikan seseorang, khususnya adalah yatim du'afa yang kita bantu, yang kita support. Anak-anak ini ada yang dinamai dengan beasiswa, ada program bantuan pendidikan. Yang beasiswa ini kita tanggung secara full dari berbagai halnya, dan kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Ada namanya Ma'had An-Nur yang berada di Mojokerto. Anak-anak yang kita bina ini kemudian kita titipkan pendidikannya di Ma'had An-Nur. Kemudian ada MOU. Nah, secara pembiayaannya lembaga kami yang membiayainya. Asalkan memang memiliki sebuah komitmen, anak ini memiliki sebuah keinginan dan kemauan untuk belajar dengan baik. Nah, ini adalah Iman Scholarship yang nomor 1, yaitu beasiswa. Kemudian ada juga yang sifatnya itu tentatif, namanya bantuan pendidikan. Nah, ini bantuan pendidikan setiap semester kita memberikan tidak kurang dari 200 anak yang kita berikan ya setiap tahunnya untuk mendapatkan bantuan pendidikan secara semester. Setiap semester kita berikan untuk membantu memperingan persiapan pembelajaran atau pendidikan yang akan mereka kenyang. Nah, istilahnya namanya adalah bantuan pendidikan. Kemudian ada juga dalam pendidikan ini kita membuat sebuah sanggar-sanggar yang didekatkan dengan masyarakat. Kita menunjuk koordinator-koordinator yang memiliki sebuah loyalitas dan memiliki sebuah komitmen untuk membangun bersama-sama dalam pendidikan ini
tempat mereka ataupun rumah-rumah mereka sudi digunakan sebagai sentra pembelajaran. Oh. Nah, kita support dari sisi pembiayaannya dan kita support daripada gurunya. Nah, anak-anak yang berada di sekitar, baik itu yatim, baik itu apa ataupun tidak, ini bisa mengambil manfaat dengan eksistensi sanggar-sanggar jenius yang kita miliki ini. Kalau sekarang kita berikan namanya sanggar prestasi namanya. Nah, ini ada 15 sanggar yang sudah kita miliki. Kita hanya sebatas mengeluarkan setiap bulan itu membiayai guru-guru yang ada, ya. Itu ada 2 sasarannya, satu adalah dari Al-Quran, yang kedua adalah Eksa yang diajarkan kepada anak-anak, tidak secara keseluruh pembelajaran, tidak. Nah, ini ada sanggar. Kemudian ada juga yang namanya rumah kemandirian. Rumah kemandirian ini anak-anak yang memang orang tuanya sudah tidak mampu untuk membiayai, ya, dalam tanda kutip mungkin yatim ataupun duafa, bahkan yatim piatu, pasti itu ya. Itu bisa nanti dititipkan kepada kami, kemudian kami rawat, kemudian kami sekolahkan. Namun dia berasrama, makanya asramanya kita beri nama dengan asrama kemandirian. Nah, asrama kemandirian. Kenapa tidak dinamai panti? Karena supaya terhindar dari sebuah apa istilahnya itu image bahwasanya anak-anak panti itu dalam tanda kutip identik dengan lemah dari sisi hal yang lain. Kita itu hindari dari sisi psikologis supaya yang namanya anak-anak yang memiliki keinginan untuk bertempat di rumah kemandirian itu secara mentalitasnya terbangun dengan sebaik-baiknya. Nah, ini program pendidikannya. Begitu juga dengan program sosial, tidak terlepas daripada nilai edukasi pendidikan. Sebentar, sebelum masuk ke sosial, saya tadi tertarik, apakah ini sebuah istilah atau memang sebuah kata saja? Iman scholarship. Ya. Ini sebuah singkatan atau memang sudah nama wujud dari iman scholarship itu? Itu sebuah program ya. Scholarship. Jadi ada 2 sasaran, ada beasiswa, ada bantuan. Gitu. Berikutnya saya terkesan sanggar kesenian. Ya, sanggar itu semacam tempat-tempat untuk, kalau biasanya kan identik sanggar untuk kesenian dan sebagainya. Ini sanggar belajar. Sanggar belajar kita istilahkan sanggar prestasi. Sanggar prestasi. Jadi anak-anak yang berada di sekitar sanggar ini bisa memanfaatkan keberadaan sanggar ini untuk satu belajar ngaji, kemudian yang kedua adalah belajar matematika dan fisika. Jadi ini dua yang eksak lah yang kita pelateninya seperti itu. Menarik, Ustaz. Kenapa kok hanya Al-Quran dan matematika? Karena kan pada dasarnya yang lain-lain sudah mungkin kita anggap sudah cukup yang berada di sekolah-sekolah. Tetapi kita ingin memberikan sebuah penekanan kaitan dengan Al-Quran karena kita ada sebagai lembaga yang notabene kita adalah Muslim. Kita berharap dan kita memiliki sebuah tanggung jawab kepada generasi masa depan ini supaya anak-anak tuh dari mulai sedini mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun mungkin kita pembelajarannya itu istilahnya standar dan dasar sekali, ya, tidak sampai kepada hal yang sifatnya lebih tinggi. Nanti ada lagi program yang meningkat lebih tinggi nantinya. Ada program tapi itu namanya nanti dakwah. Dalam program dakwah ada, dalam Al-Quran lebih tinggi nantinya. Oke, 2 hal itu Ustaz. Sekarang masuk ke sosial tadi gimana? Kalau untuk program sosial itu kita memiliki program namanya Bunda Tangguh. Bunda Tangguh itu sarannya adalah para orang tua, terutama yang single fighter, baik itu janda, ya, istilahnya janda-janda yang secara eksistensinya dia sudah ditinggalkan oleh suaminya, tetapi dia memiliki anak dan dia ingin menyekolahkan anak ini. Karena semangat ingin menyekolahkan anak ini, pada akhirnya kita supaya mereka itu tidak jauh menjadi minta-minta dan lain sebagainya, tetap eksistensi ini sebagai pemberi, harapannya seperti itu, maka kita berikan modal supaya bisa survive, kemudian dia bisa membiayai anaknya tanpa harus bergantung kepada orang lain, gitu ya. Sehingga kita berikan sebuah permodalan dan diberikan sebuah pelatihan dan pembinaan setiap 1 bulan untuk memperkuat
dirinya itu kita adakan sebuah pembinaan secara rutin itu setiap 1 bulan 1 kali. Nah ini Bunda Tangguh ini kita berikan sebuah permodalan supaya mereka nantinya bisa menjalankan entrepreneur ataupun bisa berjualan sehingga dia nanti pada akhirnya bisa membiayai anak-anaknya seperti itu. Nah ini Bunda Tangguh Mandiri. Program sosial yang lain tentunya sama dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Tentu ketika terjadi sebuah bencana dimanapun berada, itu selalu kita pun hadir di sana untuk memberikan sebuah bantuan-bantuan yang kita himpun donasinya itu dari muslimin dan muslimah. Begitu juga sampai kita ke Maroko, kemarin ketika ada gempa di Maroko kita pun hadir. Kemudian ketika di Lumajang banjir kita hadir. Kemudian ketika gempa kemarin di Bawean kita pun hadir. Bahkan yang Palestina kita langsung kerjasama dengan NVC National Palestina Center dengan Bang Onin, itu kita juga memberikan sebuah bantuan. Dan waktu dekat, insya Allah waktu dekat ini saya secara individu mudah-mudahan Allah memberikan ridho, insya Allah setelah bulan Idul Adha kami akan berangkat digandeng dengan GDD namanya, sebuah filantropi internasional yang berpusat di Turki. Kita akan memberikan sebuah bantuan karena donasi memang sudah banyak yang masuk, kemudian kita akan langsung berangkat ke Rafah. Tapi sekarang ada terjadi pengeboman, insya Allah kita endapkan sejenak. Mudah-mudahan nanti setelah, karena memang sudah ada kesepakatan untuk gencatan senjata, mudah-mudahan nanti reda dari sisi peperangannya sehingga kami akan bisa hadir dengan tenang, kemudian kita menyampaikan bantuan ke Rafah. Nah kemarin kalau berbicara tentang kalkulasi, monggo nanti mungkin di sini di Anur juga bisa menitipkan kepada kami atas nama Anur juga bisa. Jadi 1 kontainer gandum itu harganya sekitar 240 juta. Jadi ini kita langsung ke GDD namanya, kita menyiapkan dan dari sebagainya nanti atas nama Anur. Misalnya kita kalau memberikan sebuah bantuan 1 kontainer gandum untuk orang ini ya. Kalau untuk makanan siap saji itu ada 450 juta per 1 kontainer. Kemudian ada juga yang lebih murah, misalnya kita mempersiapkan MCK, kemudian dapur yang terbuat dari kontainer. 1 kontainer itu sudah lengkap itu sekitar 16 juta. Jadi 16 juta kita kira mau menyiapkan berapa kontainer, karena memang di sana sekarang banyak yang namanya para saudara-saudara kita yang berada di Rafah itu berada di tenda-tenda yang memerlukan MCK, memerlukan kamar mandi dan lain sebagainya, sehingga nanti di dalam 1 kontainer itu sudah lengkap dengan berbagai hal yang sudah kita siapkan. Begitu juga dengan dapur, kita menyiapkan dapur yang harganya sama dalam 1 kontainer itu harganya dari 16 juta 1 kontainernya. Itu monggo nanti kalau seperti kita mau. Nah ini kita hadir juga untuk mempersiapkan ataupun memberikan sebuah bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah ataupun seperti sekarang dalam keadaan peperangan. Kita hadir ke sana untuk menyampaikan bantuan dari donatur ataupun muslimin muslimat yang ada di Indonesia ini. Ini program sosialnya ya. Selain daripada itu, kalau program sosial ya kita menyelenggarakan biasanya di setiap bulan Ramadan kita menyelenggarakan ada yang disebut dengan buka bersama bareng-bareng dengan yatim dan duafa. Kemudian ada lagi yang namanya kita memberikan bingkisan Ramadan, kalau diistilahkan di sini adalah angpau untuk Lebaran. Anak itu siap seperti itu. Begitu juga dengan di bulan Muharram sebagai hari anak-anak yatim, kita memberikan santunan kepada mereka bekerja sama dengan berbagai instansi yang ada. Nah ini program sosial yang sudah kita laksanakan ya, seperti itu. Oke, Ustaz, luar biasa ini. Jadi sudah go internasional ya, bahkan secara fisik ya harus istilahnya menangani langsung di lapangan. Ustaz, kami tertarik pada yang istilahnya di lingkungan kita lah ya. Maksudnya bagaimana kita memperoleh atau menjaring subjek yang akan kita bantu, katakan dari pendidikan, bantuan pendidikan atau kemudian beasiswa atau kemudian dari sanggar pendidikan, kemudian Bunda Tangguh. Ini kita memperoleh
sumber data Subek ini gimana? Jadi kita memiliki kalau bahasa dalam pekerjaan karyawan ya. Kalau di kawan ini kan ada Jispan, kemudian ada ketua-ketua cabang. Jadi kita memiliki ada 4 cabang, baru 4 cabang. Insya Allah bulan Juni besok juga kita akan membuka cabang baru di Kediri. Jadi kita sudah ada 5 cabang. Jadi cabang pertama adalah Sidoarjo. Pusatnya itu yang Ragbal itu ya? Ya, pusatnya yang Surabaya ini. Kemudian yang kedua Surabaya, kemudian yang ketiga Gresik, yang keempat Mojokerto, yang kelima Kediri yang akan kita buka insya Allah. Grand openingnya adalah pada tanggal 1 Juni. Nah, mereka-mereka ini yang memiliki sebuah peran aktif di masyarakat. Mereka lah yang menghimpun data. Jadi mereka selain kita bantu dengan media sosial, kita memiliki website namanya insanmandiri.co.id. Itu bisa langsung dibuka, siapapun bisa mengakses. Ya, bisa nantinya memberikan sebuah informasi kepada itu langsung kepada kontak person yang ada maupun langsung kepada kantor pusat. Jika yang namanya, jadi kita bisa menghimpun itu ada 2, ada kita mencari, ada juga info daripada masyarakat yang memang dapat info dari player-player yang kita sebar ataupun daripada website yang sudah memang ada di dalam terbuka ya, bisa diakses oleh siapapun. Nah itu akhirnya kita bisa mencari. Nah untuk menetapkannya kita memang mengadakan sebuah survei langsung, layak dibantu ataupun tidak. Begitu juga dengan penyaluran zakat. Kalau seperti mohon maaf zakat-zakat itu terkadang kalau seperti di masjid-masjid dan lain sebagainya ada bantuan, orang datang memberikan proposal tanpa ada sebuah survei dan lain sebagainya, dikasihkan saja. Boleh jadi yang namanya orang itu satu orang membuat sebuah yayasan banyak, masuknya ke situ. Ini harus dihindari sehingga kita tidak tepat sasaran. Sementara zakat itu adalah sesuatu yang memang itu menjadi sebuah problem solving, satu di antara sekian banyak dari syariat yang diajarkan oleh Rasul. Nah, kami senantiasa untuk mengadakan sebuah survei menyatakan bahwasannya yang bersangkutan layak untuk dibantu oleh kami, sehingga dana yang datang dari masyarakat ini kita kelola secara profesional, secara amanah untuk bisa tepat sasaran. Nah ini seperti ini. Jadi sebagai kita mencari sasaran-sasaran yang ini banyak tim ya, ada tim yang bergerak tidak sendirian seperti itu. Yes, jadi memang pernah kami mengalami pertama kalau saya kasih kita ada donasi 5 masjid itu kadang kita sortir dan bagian kita titipkan dan kemudian kita akses kepada para dai kita, para ustaz kita. Tapi yang pernah kami kejadian adalah ketika kaitan bantuan kepada Palestina ya. Nanti kemudian baru ketika muncul kasus ya, baru kita ke situ dulu sayang. Ya, tapi apapun nggak nyangka kalau ini kan dari Ustaz dekat-dekat sini harusnya kan lebih ya sudah saling kenal kan. Oke, Ustaz, apapun perjalanan itu kita memang sebuah lembaga yang sifatnya tidak melakukan pembinaan langsung, tapi lebih kepada kita kerjasama dengan lembaga yang punya kiprah lebih teknis lah. Oke, Ustaz, mungkin harapan Ustaz wujud dari kerjasama yang bisa dilakukan antara katakanlah nih Anur ingin bermitra, tapi tentu kita sendiri juga masih satu sisi juga pengembangan baik fisik maupun program-program sosialnya maupun pendidikannya. Tapi tentu kita tidak ingin berhenti di sini di lingkup sini saja, kita ingin lebih luas. Mungkin punya gambaran. Ya, banyak hal yang mungkin bisa kita tawarkan secara kerjasama itu selain daripada program-program yang tadi ya. Ada yang namanya program Ustadku. Program Ustadz itu singkatan dari umroh sejuta hafid Al-Quran. Kita setiap tahun akan mengumrohkan
itu 100 anak yang hafid Quran. Ya, oh. 100. Tapi baru terlaksana setiap tahun ini baru 10. Tahun depan insya Allah kita angkat menjadi 20 anak. Nah ini kita bekerja sama dengan berbagai lembaga, berbagai instansi maupun masjid yang kira-kira mampu untuk mensupport program ini. Bahkan secara individu kami pun datang kepada Pak Jarod, datang kepada Pak Pitoyo, datang kepada Pak Saro yang memungkinkan karena memang jumlah nominal cukup besar untuk mengumrohkan itu ya. Nah jadi harapan kami sekarang ini banyak anak-anak yang aktif yang berada di lembaga-lembaga ini. Kita ingin mendorong bagaimana produktivitas lembaga-lembaga itu memiliki sebuah etos, memiliki sebuah semangat yang lebih, yang bergairah dengan adanya program ini. Maka program ini menjadi sebuah support ataupun akselerasi program untuk mendorong lembaga-lembaga di dalam menjalankan pendidikan tahfidz Al-Quran itu lebih smart. Nah, kemudian kita fasilitasi dengan sebuah aplikasi namanya Siata. Nah, ini program Siata ini jadi aplikasi untuk mempermudah anak-anak menghafal Al-Quran dan bisa dimonitor langsung oleh orang tua ataupun oleh kita secara keseluruhan. Itu Siata ya. Ini program yang kita buat. Program ini kalau seperti startnya sekarang kapan dia itu hafal itu sudah bisa diprediksi gitu ya dengan program ini. Nah kita dengan program ini karena memang kenapa kita tidak mendirikan rumah tahfidz, tetapi sekarang banyak sudah program-program yang sudah berjalan ini, kenapa tidak kita supaya mendorong mereka itu lebih berdaya lagi. Maka kita memberikan reward, sebuah proses mereka-mereka yang berada di pondok-pondok ini dengan adanya program ini pada akhirnya yang biasanya 3 tahun bisa menjadi 2 tahun. Karena akselerasi ingin mendapatkan umroh. Kemudian nanti kita adakan MHQ. Mereka itu diseleksi dari sekian banyak. Kalau tahun kemarin kita menseleksi baru 286. Kita inginkan terlebih dahulu. Kita batasi, kalau kita piurkan kita nggak akan buat. Kita batasi 250, ternyata 286. Nah, dari 286 diseleksi lagi, diambil 10 yang terbaik yang kita umrohkan. Alhamdulillah kemarin sudah kita umrohkan langsung ke Tanah Suci. Nah, kita kerjasama dengan travel, ada Umi Mutmainah, kemudian Ebat, kemudian Safira, Nubuha Wisata, Multazam, Arudam 99, kemudian ada Atira ininya, kemudian Al-Fida dan Asya. Ini travel yang support kepada kami, mereka yang mengumrohkan anak-anak. Bagi travel mengumrohkan status kecil. Tapi harapan nanti ke depan itu kami harapkan saya bisa memandu anak-anak yang hafid Quran itu bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri, tapi bareng berangkat ke sana. Kemudian kita istilahnya itu satu kloter gitu, jadi bareng-bareng seperti itu. Nah, harapan kami ini banyak, entah itu dari masjid, entah itu secara individu bisa mengambil. Kalau setiap masjid mengambil satu, kan kalau satu tahun menyisihkan 30 juta tidak terlalu besar untuk masjid ya. Nah, saya ngambil satu untuk mengumrohkan anak, dan ini mungkin silahkan nanti anak yang hafal ini bisa langsung dites di sini. Kemudian bahasa kalau ada tabarukan itu yang mendoakan untuk semua kejayaan yang ada di masjid ini, kejayaan yang ada di lembaga apa dan lain sebagainya. Dan kita mengadakan khataman itu rutin nanti berada di Mekahnya itu dan di Madinah itu. Nah ini program Ustadku itu memungkinkan untuk kerjasama. Kalau setahun depan misalnya di sini mau mensupport satu di antara, atau mungkin nanti kami akan melakukan ini dengan Ibu Ida. Kami akan kerjasama dengan Ibu Ida, tempatnya Ibu Ida akan kita pakai. Jadi anak-anak yang ingin hafal Quran kami menyiapkan pembimbing di situ. Pembimbing di situ. Nah, yang hafid Quran dari situ boleh jadi misalnya itu nanti diumrohkan oleh Masjid Nur, misalnya sebagai bentuk supportnya. Nah, selain daripada itu boleh jadi kalau memang ada di sekitar kita, tapi kayaknya minim kalau di tempat kita itu anak yang perlu untuk dibantu, kemudian untuk sekolah dan lain sebagainya. Boleh, sekarang sudah ada sekitar 40 yang menanti yang perlu untuk istilahnya itu
gerakan orang tua asuh. Gerakan orang tua asuh ini ada sekitar 30 anak yang belum tercover. Jadi kalau seperti ada yang ingin saya ngambil satu, saya pertemukan ini anak ini, orang tuanya ini, kerjanya apa dan lain sebagainya, perlu untuk dibantu untuk sekolahnya. Tidak terlalu besar, setiap 1 bulan hanya Rp650.000 untuk biaya sekolahnya, karena kita kerjasama dengan apa namanya Mahat Anda. Itu sudah all in, jadi sekolah kemudian sudah makan. Biayanya cuma seperti itu. Ini Ustaz, tadi yang saya coba ingat yang program Hafidz Quran, lalu umroh, ini batasannya apa usia, apa pendidikan tuh? Ya, usia minimal itu 13 tahun, maksimalnya 22 tahun. Jadi usia produktif, usia sekolah ya, usia sekolah. Kalau sudah lepas tidak. Nah, mereka-mereka yang hafal dan memang persyaratannya mereka sedang mengampu pendidikan. Nah, sedang belajar karena tujuannya pun ingin mendorong mengadakan sebuah akselerasi ataupun percepatan. Sehingga dengan adanya program ini yang biasanya mungkin hafal 3 tahun bisa 1,5 tahun, mungkin bisa 2 tahun, karena apa, dia akan berkesemangat dan dia kan berkompetisi dengan ribuan orang yang berada dari berbagai sejauh timur. Ustaz, tadi bicara aplikasi apa siapa? Siapa? Itu maksudnya anak-anak menjadi mandiri dalam menghafal atau tetap dalam bimbingan? Tetap dalam bimbingan, cuma Siata itu lebih untuk mempermudah secara administratifnya. Secara administratif, kemudian kita akan mengetahui si anak juga akan paham tentang target-target. Tapi nanti kan ditentukan, ini memiliki kecepatan sekian, berarti si anak ini dia kemampuan dalam menghafal dalam 1 hari itu 1 halaman. Maka kalau dalam 1 halaman 1 hari, kalau seperti start dari mulai sekarang, kapan dia akan selesai itu sudah bisa ini. Secara kalkulasi matematikanya sudah muncul. Si anak ini akan selesai dalam kurun waktu 2,5 tahun. Diprediksi 2,5 tahun, tanggal sekian dia akan selesai. Luar biasa ini. Jadi emang sebenarnya kamu zaman itu semua bisa terukur ya. Nah, cuman tadi mungkin nggak bahwa anak per anak itu punya bakat, punya kekurangan sendiri, sehingga mungkin tekniknya berbeda satu anak dengan lainnya? Ya, tentunya seperti itu. Tapi kan secara umum yang disebut dengan hafalan Al-Quran itu ya murojaah, selalu mengulang-ulang. Tapi ada banyak yang namanya teknik dalam menghafal, ada nuronadi yang menggunakan ketuk, kemudian ada lagi ilhamku dengan metode jari, kemudian ada yang disebut dengan otakkan, banyak. Tapi pada dasarnya dia menghafal kemudian mengulang. Ada yang membaca semacam tikror itu tanpa menghafal dia hafal, tanpa menghafal tapi dihafal. Dia itu wajib membaca 40 kali dalam 1 ayat, dibulak-balik 40 kali. Terus berapa ayat lagi dibulak-balik lagi 40 kali lagi dan lain sebagainya. Intinya hitungannya itu adalah 40 kali tanpa harus dihafalkan, tapi wajib dibaca dan wajib dilihat. Dan itu langsung ditulis di dalam Al-Quran khusus. Itu yang disebut metode tikror. Jadi banyak metode, tapi intinya bagi kami, intinya adalah anak ini menghafal, kemudian mengulangi murojaah, kemudian menyetorkan, kemudian nanti ada yang disebut dengan tasmi, menyampaikan hafalannya kepada guru. Kemudian di situ ada evaluasi, ada perbaikan dan lain sebagainya. Oke, Ustaz, banyak hal ini masih di permukaan semua. Nah, ini perlu kelanjutan yang lebih detail. Tentu yang mendengar, yang melihat ini juga ingin tahu lebih jauh. Nanti coba saya akses ke websitenya, nanti kita akan bicara lebih detail teknis masing-masingnya. Dan nanti gambaran. Boleh tanya Ustaz, untuk 5 masjid direm yang sudah bekerja sama dengan lembaga ini? Kalau secara individu saya menawarkan sudah kepada Kang Muhajirin punya kedekatan ini. Saya kepada Pak Cahyo langsung sampaikan. Pada dasarnya dia menginginkan untuk langsung support, tetapi skala prioritasnya belum sampai ke arah sana. Sehingga pada dasarnya dia mungkin tahun depan ya baru mau memulai dengan hal ini. Ya harapan kami itu seluruhnya
satu ke Ad-Dakwah sudah, namun saya mohon maaf ya ke Pak Natalis sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua kepada Pak Cahyo dengan Pak Iwan yang ada di ini ya, program karena kan setiap masjid sudah memiliki program prioritas masing-masing tentunya ya. Sehingga mana yang kira-kira bisa support dan lain sebagainya, kayak beasiswa di Muhajirin sudah menjalankan secara individu, artinya di sana sudah tercover dalam hal semacam itu. Kalau bicara tentang masalah dakwah di sana sudah lebih identik kepada pembinaan ataupun kajian-kajian yang memang diperbanyak, itu pun sudah berjalan di di Muhajirin cukup lumayan padat, pengajiannya cukup lumayan hidup ya. Nah, itu juga sudah berjalan. Jadi dakwah kira-kira yang seperti apa? Nah tadi mungkin yang memungkinkan kalau memang bisa support dalam 1 tahun bisa mengumrohkan satu, itu luar biasa ini. Sehingga nanti Masjid An-Nur langsung yang memberikan reward, karena setiap ini kita akan rutinkan setiap nuzulul Quran, kita peringati dengan melahirkan anak-anak hafidz Al-Quran. Kalau tahun kemarin 286, kita azamnya tahun ini ada 700 anak yang akan kita wisuda. 700 anak diambil 20 anak yang akan kita umrohkan. Nah berarti kita memerlukan supporter ataupun donaturnya seminimal mungkin adalah 20 yang bisa mengcover. Nah harapan kami itu kami bisa langsung membimbing mereka, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini jadi ambil oleh travelers satu. Iya. Oh, nanti langsung ya. Iya. Ya Ustaz, apapun kami dapat gambaran, jika kita ini juga ingin sama juga punya program unggulan prioritas, tapi kita ingin mengembangkan lebih dari istilahnya tidak berhenti di lingkupnya sendiri. Oke, insya Allah mudah-mudahan kita nanti setelah kita bicara lebih lanjut teknis, nanti mungkin ada pas yang klik antara An-Nur dengan Ihsan Mandiri ya, dan demikian. Oke, terakhir Ustaz, ini ada pesan untuk kami, untuk An-Nur atau untuk pendengar lainnya? Ya, alhamdulillah An-Nur sekarang sudah ada channel ya yang bisa memperluas jangkauan dakwah. Jadi tidak terbatas kepada orang-orang yang hadir di dalam masjid, tapi orang-orang yang kendala dengan waktu dan kendala dengan tempat itu bisa menyerap berbagai informasi yang disampaikan di An-Nur. Harapan kami An-Nur terus bisa berkompetisi dengan lembaga-lembaga yang lain sebagai syiar dakwah, menyampaikan nilai-nilai keimanan, menyampaikan nilai-nilai keislaman, sehingga nanti harapan kami dari berbagai lembaga-lembaga yang ada itu memberikan sebuah kontribusi yang positif terhadap kemajuan bermasyarakat dalam kehidupan yang cukup beragam seperti ini. Nah itu saja mungkin dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainal. Kembali kita emang selalu diingatkan merapatkan barisan. Nah, baik orang maupun kelembagaan. Dan nanti ada saatnya kita betul bermitra secara langsung. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.